Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kuzam Rafa Ismail dengan NPM 2522011120. Jadi, saya di sini akan mengerjakan tugas yaitu menggambar. Dan di sini saya akan menunjukkan apa saja yang dipersiapkan: buku gambar dan pensil warna dan pensil dan penghapus. Untuk selanjutnya, silahkan menyaksikan proses menggambar saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang siklus hidup malaria. Siklus hidup malaria cukup kompleks karena melibatkan dua inang, host yaitu manusia dan nyamuk Anopheles. Berikut penjelasan lengkap sesuai pada tahapan pada gambar. Untuk yang pertama, yaitu penularan ke manusia. Siklus ini dimulai ketika nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi menggigit manusia. Lalu saat menggigit manusia, nyamuk menyuntikkan sporozoid, stadium awal parasit malaria, ke dalam aliran darah manusia melalui air liurnya. Lalu sporozoid adalah bentuk parasit yang sangat kecil dan bergerak cepat sehingga dapat dengan cepat masuk ke pembuluh darah dan menuju organ hati. Intinya, nyamuk menggigit manusia, sporozoid masuk ke aliran darah manusia. Untuk yang kedua, sporozoid masuk ke hati atau liver. Setelah berada di aliran darah, sporozoid akan berpindah ke hati dalam waktu sekitar 30 menit sampai beberapa jam. Di dalam hati, sporozoid masuk ke sel hati hepatosit, mulai berkembang dan memperbanyak diri. Proses ini disebut fase hati atau liver stage. Di tahap ini, parasit belum menimbulkan gejala pada manusia. Terus untuk yang ketiga, replikasi di hati atau mitosis. Di dalam sel hati, sporozoid mengalami pembelahan mitosis sehingga menghasilkan banyak parasit baru yang disebut merozoid.
Satu sporozoid dapat menghasilkan ribuan merozoid setelah berkembang sempurna. Sel hati pecah rupture. Merozoid dilepaskan ke aliran darah. Ini menandai awal fase infeksi darah. Untuk yang keempat, siklus di sel darah merah. Merozoid yang masuk ke darah akan menginfeksi sel darah merah. Di dalam sel darah merah, parasit mengalami beberapa tahap perkembangan. Yang pertama, ring stake. Parasit berbentuk seperti cincin di dalam sel darah merah. Lalu ada trophozoid. Parasit mulai tumbuh dan memakan hemoglobin dari sel darah merah. Lalu ada schizon. Parasit membelah menjadi banyak merozoid baru. Ketika sudah matang, sel darah merah pecah. Merozoid baru keluar dan menginfeksi sel darah merah lain. Proses ini terjadi berulang setiap 48 sampai 72 jam yang menyebabkan gejala malaria. Ini penyebab gejala seperti demam tinggi, menggigil, sakit kepala, lemas, anemia. Terus yang kelima, pembentukan gematosid sexual stake in human. Tidak semua merozoid akan terus memperbanyak diri. Sebagian berubah menjadi gematosid, yaitu bentuk seksual parasit malaria. Ada dua jenis gematosid, gematosid jantan, gematosid betina. Gematosid ini tetap berada di dalam darah manusia dan menunggu nyamuk menggigit kembali. Lalu ada yang keenam, penularan ke nyamuk. Ketika nyamuk Anopheles menggigit manusia yang terinfeksi, nyamuk menghisap darah. Gematosid ikut masuk ke dalam tubuh nyamuk. Disinilah tahap reproduksi seksual dimulai. Lalu yang ketujuh, perkawinan parasit. Di dalam usus nyamuk atau midgut, gematosid jantan dan betina berubah menjadi gamet. Yang kedua, gamet bergabung. Hasilnya terbentuk zigot. Zigot ini kemudian berubah menjadi bentuk yang lebih aktif yang disebut ookinet. Lalu yang kedelapan, pembentukan oosista. Ookinet bergerak menembus dinding usus nyamuk dan menempel di bagian luar. Di sana terbentuk struktur yang disebut oosista. Oosista akan tumbuh membelah berkali-kali menghasilkan ribuan sporozoid baru. Untuk yang ke-9, sporozoid menuju kelenjar ludah nyamuk. Ketika oosista matang, oosista pecah, sporozoid dilepaskan ke tubuh nyamuk. Sporozoid kemudian bermigrasi ke kelenjar ludah nyamuk. Sekarang nyamuk tersebut sudah siap menularkan malaria ke manusia berikut saat menggigit. Jadi secara sederhana siklusnya adalah nyamuk menggigit manusia, sporozoid masuk, sporozoid menuju hati, berkembang biak menjadi merozoid, menginfeksi sel darah merah, menyebabkan gejala malaria, sebagian menjadi gematosid. Nyamuk menggigit manusia, gematosid masuk, terjadi reproduksi seksual di tubuh nyamuk. Sporozoid baru terbentuk, siap menginfeksi manusia lagi. Siklus ini terus berulang antara manusia dan nyamuk. Hal penting dari gambar ini, beberapa poin penting yang dapat dipahami dari diagram tersebut. Malaria membutuhkan dua inang, manusia dan nyamuk. Gejala malaria muncul saat fase di sel darah merah. Hati adalah tempat berkembang awal parasit. Nyamuk Anopheles adalah faktor utama penularan. Kesimpulan dari gambar di depan, gambar tersebut menjelaskan bagaimana parasit Plasmodium berpindah dari nyamuk ke manusia, berkembang di hati dan sel darah merah manusia, kemudian kembali ke tubuh nyamuk untuk melanjutkan siklus hidupnya. Proses ini menjelaskan mengapa malaria mudah menyebar di daerah yang banyak terdapat nyamuk Anopheles.
Mungkin sekian itu saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan ataupun salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.